Film dimulai dengan sebuah scene yang menampilkan kondisi dunia di masa depan. Jack menjelaskan tentang kehidupannya sebagai pensiunan marinir yang mengalami cedera pada tulang punggung dan membuatnya tak bisa berjalan. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi, permasalahan Jack bisa diatasi. Namun minimnya tunjangan dari pemerintah membuatnya terpaksa menerima keadaan, walaupun kondisinya serba pas-pasan. Jack sama sekali tidak mengharapkan belas kasihan. Menurutnya jika Anda merasa hidup ini tidak adil, maka Anda mungkin tinggal di planet yang salah, karena bumi adalah planet yang penuh dengan ketidakadilan, di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan tak ada yang mempedulikan hal itu. Tetapi walaupun demikian keadilan adalah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan. Suatu hari, pada saat Jack berada di sebuah bar, dia menghajar seorang laki-laki yang bertindak kasar kepada kekasihnya, karena telah membuat keributan. Jack pun diusir secara paksa dari bar itu. Dua orang pria menghampiri Jack. Mereka melaporkan bahwa Tommy saudara Jack telah tewas karena dibunuh oleh perampok. Berbeda dengan Jack, Tommy adalah seorang ilmuwan yang tengah melakukan penelitian dan saat ini seharusnya dia sedang menjalankan sebuah proyek besar. Karena gen Jack dan Tommy memiliki kesamaan, maka dua petugas itu pun menawarkan pekerjaan kepada Jack untuk menggantikan Tommy. Dan pastinya gaji yang ditawarkan akan sangat menarik. Ternyata proyek yang dikerjakan Tommy berada di luar bumi, yaitu di satelit atau bulan bernama Pandora. Jack sudah sering mendengar namanya, sebuah tempat yang sangat indah bagaikan surga di sana. Jack diminta menggantikan Tommy untuk mengendalikan Avatar, makhluk yang diciptakan dari campuran DNA Tommy dan kaum Na'vi. Jack bertemu dengan Norem yang juga akan mengendalikan Avatar, serta Kolonel Miles yang merupakan kepala keamanan di fasilitas itu. Dia menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang menghuni Pandora, termasuk kaum Na'vi yang merupakan penduduk asli. Menurut penjelasan Miles, kaum Na'vi mempunyai kemiripan dengan manusia. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan hidup dalam lingkungan sosial, ditambah lagi mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, sehingga akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Kemudian Jack diperkenalkan dengan Grace. Dia adalah salah satu pimpinan proyek Avatar dan juga seorang penulis. Baru-baru ini dia merilis sebuah buku tentang tumbuhan di Pandora. Tetapi sayangnya Jack tidak mendapatkan sambutan yang baik, karena Grace merasa kesal dengan tindakan Parker yang mengirimkan seorang amatiran untuk menggantikan Tommy. Ditambah lagi Jack tidak mengerti apa-apa tentang ilmu biologi. Di Pandora, selain melakukan proyek penelitian kaum Na'vi, mereka juga berusaha untuk mengeruk semua mineral di sana. Salah satunya adalah Unobtainium, yang harganya puluhan juta dolar. Perbuatan manusia ini sudah pasti mendapat penolakan dari kaum Na'vi. Bahkan beberapa kaum Na'vi ini juga sudah mulai melakukan serangan ke mesin penambang. Oleh karena itu mereka berencana memanfaatkan Avatar untuk melakukan diplomasi dengan kaum Na'vi. Keesokan harinya, Jack mulai menjalani proses pengendalian Avatar. Jack akan dibuat tertidur dan kesadarannya akan dipindahkan ke Avatar. Proses perpindahan itu berlangsung sangat cepat. Jack merasa seperti dilahirkan kembali dengan tubuh yang baru. Saking semangatnya, Jack langsung melanggar protokol untuk berlari keluar fasilitas. Karena setelah sekian lama, akhirnya dia bisa kembali merasakan nikmatnya berlari dengan kaki sendiri. Pandangan Grace pun berubah terhadap Jack, karena dia satu-satunya orang yang berhasil mengendalikan avatarnya dalam waktu yang sangat singkat. Selain melakukan diplomasi, Jack juga bertugas untuk mengamankan tim Grace. Maka dari itu, dia juga termasuk dalam satuan keamanan di bawah komando Kolonel Miles. Dia juga berkenalan dengan beberapa anggota militer lainnya, termasuk Trudy yang merupakan seorang pilot pesawat tempur. Wanita ini akan mengantarkan tim Grace ke pedalaman hutan untuk mencari tempat tinggal klan Omaticaya, salah satu klan Na'vi di Pandora. Setibanya di sana, mereka menemukan sekolah di mana dulunya Grace mengajari anak-anak kaum Na'vi bahasa manusia dan segala hal tentang alam semesta. Lalu, ketika Grace dan Norem sedang mengambil sampel dari akar pohon, tiba-tiba saja mereka diserang oleh hewan karnivora yang disebut Tarator. Hewan itu sangat tangguh dan agresif. Bahkan peluru-peluru yang ditembakkan Jack seolah-olah tidak mempan terhadap makhluk itu. Akhirnya untuk melarikan diri, Jack nekat melompat dari air terjun hingga membuatnya tersesat. Di dalam hutan saat malam hari,
Keadaan hutan itu semakin menyeramkan. Beberapa makhluk buas secara bergerombol mencoba menyerang Jack. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang wanita dari suku Na'vi bernama Neytiri. Awalnya Neytiri enggan untuk mengajari Jack segala hal tentang budaya Na'vi. Tetapi secara mengejutkan, benih pohon suci Ewa berkumpul di atas tubuh Jack. Sebuah peristiwa yang jarang terjadi. Seolah-olah Jack diberkati oleh dewa. Hal itu membuat Neytiri berubah pikiran, dan mengajak Jack ke pemukiman Omaticaya. Ketika hendak memasuki pemukiman itu, mereka dicegat oleh Sute dan pasukannya. Neytiri mencoba menjelaskan apa yang terjadi, agar Sute tidak membunuh Jack. Akhirnya Jack dipertemukan dengan pimpinan suku Omaticaya yang merupakan orang tua Neytiri. Eitukan sebagai kepala suku setuju untuk mengajarkan kebudayaan mereka kepada Jack. Sebagai pertukaran mereka akan belajar segala hal tentang cara bertempur manusia. Di sini Neytiri ditunjuk oleh ibunya untuk melakukan tugas itu. Saat avatar Jack tertidur, otomatis tubuh manusianya terbangun. Sebuah pencapaian besar bagi proyek Avatar. Karena Jack berhasil masuk ke dalam pemukiman kaum Na'vi. Bahkan dia disetujui untuk belajar tentang budaya mereka. Jack juga melaporkan hasil kerjanya ke Kolonel Miles dan Parker. Selanjutnya Jack diberi waktu 3 bulan untuk membujuk para Na'vi pindah dari pohon raksasa, di mana di bawah pohon itu terdapat Onactenium. Karena Grace tidak ingin divisi Parker mengetahui hasil kerja mereka, maka dia memutuskan untuk memindahkan timnya ke camp di daerah Pegunungan Melayang, atau mereka menyebutnya Pegunungan Haleluya. Di daerah itu terdapat medan magnet alami yang disebut dengan Flash Vortex. Hal itu akan mengganggu sistem navigasi, radar dan juga autopilot. Oleh karena itu, Trudy hanya bisa menggunakan penglihatannya untuk mengetahui lokasi mereka. Tapi harus diakui, pegunungan itu merupakan tempat yang paling menakjubkan di Pandora. Kembali ke avatar Jack, dia mulai mempelajari hal-hal dasar tentang kehidupan Na'vi. Selain diajarkan tentang bahasa dan berburu, Jack juga diperkenalkan dengan hewan yang biasa digunakan Na'vi untuk berburu, yaitu pali dan ikran. Neytiri menjelaskan bahwa ikran akan memilih satu penunggang selama hidupnya. Nantinya ketika Jack sudah siap, dia akan memiliki ikran yang juga akan memilihnya. Di samping itu, atas izin Rod, Jack akhirnya bisa membawa Grace ke desa Na'vi. Ini merupakan pertama kalinya Grace bertemu kembali dengan muridnya sejak sekolahnya ditutup. Sudah 16 hari Jack berada di tubuh avatarnya. Dengan minimnya asupan yang masuk ke tubuh Jack, membuat bobotnya terus menurun. Grace khawatir Jack terlena dengan avatar, sehingga melupakan tubuh manusianya. Di sini Grace menceritakan tentang apa yang terjadi dengan sekolah yang dibangunnya. Saat itu saudara Neytiri yang bernama Silwanin bersama kelompok pemburu baru saja membakar sebuah bulldozer, dan membuat manusia marah, untuk meminta perlindungan dari Grace. Maka kelompok Silwanin bersembunyi di sekolahnya. Tetapi saat Grace datang, semuanya sudah terlambat. Silwanin dan beberapa anak Na'vi telah tewas dibunuh oleh tentara. Hanya beberapa saja yang bisa Grace selamatkan. Sejak saat itu, kaum Na'vi khususnya klan Omaticaya melarang kaumnya untuk berhubungan dengan manusia. Kejadian itu meninggalkan luka yang mendalam bagi Grace. Karena anak-anak kaum Na'vi sudah menganggap Grace seperti ibu mereka. Hampir 3 bulan Jack menjalani latihan bersama Neytiri. Kini dia sudah sangat mahir dalam berburu. Bahkan dia bisa membunuh hewan buruannya dengan sangat elegan. Hal ini membuat Neytiri menganggap Jack telah siap untuk menjalani ujian terakhir, yaitu memilih ikran. Sarang ikran ini terletak di salah satu daerah pegunungan Haleluya. Di sana, Jack dan para Na'vi muda melakukan ritual untuk menjadi pemburu. Sute langsung menunjuk Jack mengambil giliran pertama. Neytiri memandu Jack untuk memilih ikrannya. Ujian ini sangat berbahaya, karena menurut penjelasannya Neytiri, cara ikran memilih adalah dengan berusaha membunuh penunggangnya. Hampir semua ikran menghindari Jack, hingga akhirnya, ada seekor ikran yang mencoba menantang Jack. Tanpa ragu Jack langsung melemparkan menjeratnya untuk mengunci mulut ikran itu. Lalu pergulatan pun dimulai. Awalnya Jack sempat terpental hingga hampir saja jatuh ke jurang. Tetapi Jack berhasil bangkit dan melakukan ikatan dengan ikran tersebut. Neytiri langsung memintanya untuk melakukan penerbangan pertama bersama ikran.
Agar memperkuat ikatannya, akhirnya Jack berhasil menaklukkan Ikran dan resmi menjadi pemburu dalam klan. Selanjutnya Jack mulai mempelajari bagaimana formasi berburu di udara, serta melakukan manuver-manuver bersama Neytiri. Jack melakukannya dengan sangat mahir, di udara dia seperti pembunuh berdarah dingin. Dalam waktu singkat, kemampuan berburunya sudah hampir setara dengan Sute. Tetapi masalahnya mereka bukan satu-satunya pemburu di udara. Suatu hari, Jack dan Neytiri diserang oleh makhluk ganas yang disebut dengan Toro. Toro ini merupakan jenis ikran raja, ukurannya mencapai 3 kali lipat ikran biasa. Penunggangnya disebut dengan Tarok Makto. Menurut legenda, Tarok Makto berhasil menyatukan seluruh klan Na'vi dan membebaskan mereka dari penderitaan selama ini. Hanya 5 orang yang berhasil mengendarai Toro, termasuk kakek buyutnya Neytiri. Setelah 3 bulan berlalu, semuanya menjadi terbalik. Terkadang Jack merasa bahwa kehidupan avatarlah yang asli, sedangkan tubuh manusianya hanya mimpi belaka. Dia benar-benar hampir melupakan kehidupannya sebagai manusia. Jack menjadi jarang mengirimkan laporan. Bahkan dia mengirimkan laporan terakhir sekitar 2 minggu yang lalu. Hal itu membuat Miles meragukan kinerja Jack, dan hendak menghentikan misinya. Sebagai imbalan atas keberhasilan Jack mendapatkan informasi tentang kaum Na'vi, Miles akan memulangkannya ke bumi, serta membiayai operasi Jack. Tetapi Jack menolaknya, karena ada hal terakhir yang ingin dilakukan Jack, yaitu mengikuti upacara peresmiannya sebagai klan Omati Kaya. Kaum Na'vi percaya bahwa mereka mengalami 2 kali kelahiran. Kelahiran kedua, yaitu saat mereka diterima dalam klan. Akhirnya kini seluruh klan Omati Kaya menganggap Jack sebagai bagian dari mereka. Kemudian Jack diajarkan cara berdoa oleh Neytiri, dengan cara menyambungkan sarafnya ke akar pohon suci. Maka mereka bisa mendengarkan suara para leluhurnya. Kebahagiaan membuat Jack terlena dengan kehidupannya yang baru sebagai klan Omati Kaya, hingga dia melupakan tugasnya untuk bernegosiasi dengan kaum Na'vi. Keesokan paginya, Jack diminta sarapan oleh Grace, karena dia tidak tahan melihat tubuh Jack yang semakin tak terurus. Lalu saat Jack kembali ke avatarnya, tiba-tiba dia melihat Neytiri yang sedang panik akibat datangnya segerombolan manusia dan bulldozer yang sedang menebangi hutan termasuk mohon suci. Karena aba-aba dari Jack diabaikan oleh manusia, maka Jack terpaksa merusak kamera bulldozer untuk menghentikan mereka. Tindakan Jack membuat Kolonel Miles sangat kecewa. Dia membawa pasukannya untuk menjemput paksa tim Grace, sehingga Jack nggak sempat menjelaskan tujuannya kepada klan Omati Kaya. Di pusat kendali, Grace menjelaskan bahwa Na'vi tidak akan membiarkan pohon suci mereka ditebang, karena mereka bisa berkomunikasi dengan leluhur mereka menggunakan pohon itu. Grace yakin telah terjadi proses komunikasi secara elektrokimia yang membuat kaum Na'vi bisa menerima dan mengirim ingatan mereka ke pohon tersebut. Tetapi Parker menganggap semua yang dikatakan Grace hanya omong kosong. Dia tetap akan mengirimkan Jack dan Grace selama 1 jam untuk melakukan perundingan terakhir dengan kaum Na'vi, sebelum pasukan Miles meledakkan pohon itu. Setelah mengirim kesadarannya ke tubuh avatar, Jack langsung menemui Eitukan, untuk menjelaskan tujuan sebenarnya mempelajari budaya mereka, yaitu mendapatkan kepercayaan untuk melakukan perundingan relokasi klan Omati Kaya. Mendengar hal itu, membuat Neytiri dan para Na'vi sangat kecewa. Eitukan memerintahkan Sute untuk menahan Jack dan Grace, karena dianggap telah mengkhianati kepercayaan mereka. Tak lama kemudian, Kolonel Miles datang dengan pesawat tempur. Dia juga melihat avatar Jack dan Grace diikat di depan rumah pohon. Miles langsung menembakkan gas untuk mengusir para Na'vi. Tetapi karena Na'vi melakukan perlawanan, maka Miles langsung membakar pohon itu. Kekejaman manusia ini tidak hanya membuat tempat tinggal mereka hancur, tetapi juga menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satunya adalah Eitukan yang merupakan pemimpin klan. Mohed yang tidak tahu lagi harus berbuat apa, memutuskan untuk melepaskan Jack dan Grace serta memohon bantuan mereka untuk menyelamatkan kaumnya dari kekejaman manusia. Tetapi sayangnya, karena waktu yang diberikan habis, maka Parker memerintahkan anak buahnya untuk menangkap tim Grace. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan kaum Na'vi. Mereka tidak menyangka, demi ambisinya, Parker tega membasmi kaum Na'vi yang memperjuangkan tempat tinggalnya. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, sebuah harapan pun datang melalui Trudy. Walaupun dia anggota militer,
Tetapi Trudy masih memiliki hati nurani. Ia menyadari bahwa tindakan Parker dan Miles sangat tidak manusiawi. Trudy dibantu oleh Max untuk melepaskan tim Grace. Akhirnya mereka melarikan diri dengan menggunakan helikopter, tetapi sangat disayangkan, Grace tertembak oleh kolonel saat melarikan diri. Setelah menjemput camp yang berada di pegunungan Haleluya, Jack meminta Trudy untuk menuju ke area pohon jiwa, karena dia akan mencoba mendapatkan kembali kepercayaan para Na'vi untuk menyelamatkan Grace. Perasaan Jack bercampur aduk saat ini. Dia merasa sebagai manusia buangan, karena telah berkhianat, ditambah lagi Omati Kaya kini dipimpin oleh Sute, yang mana akan sangat sulit untuk mendekati mereka. Tetapi Jack tidak punya pilihan lain. Dia harus menemui Mohat untuk menyelamatkan Grace yang sedang sekarat. Oleh karena itu, dia akan melakukan hal gila untuk mendapatkan kembali kepercayaan para Na'vi. Secara teori, Toruk adalah penguasa langit, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan melihat ke atas untuk menghindari pemburu. Hal itu pun dimanfaatkan Jack untuk melompat ke atasnya. Sementara itu, klan Omati Kaya berkumpul untuk berdoa di pohon jiwa. Tiba-tiba saja keadaan menjadi panik saat Toruk datang menghampiri mereka. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata Toruk datang bersama pengendaranya, yaitu Jack. Seluruh klan pun memberi penghormatan kepada Toruk Makto yang baru. Bahkan Sute juga tidak bisa menolak kedatangan Toruk Makto. Dia berjanji akan terbang bersama Jack untuk memperjuangkan kaum Na'vi. Tapi pertama-tama Jack membutuhkan bantuan mereka untuk menyelamatkan Grace. Beberapa waktu kemudian, Jack dan Mohat membawa serta tubuh avatar Grace. Tujuannya adalah memindahkan kesadaran Grace ke dalam avatarnya. Dengan dipimpin oleh Mohat, upacara pemindahan arwah pun dimulai. Serat-serat akar pohon suci menempel pada tubuh dan avatar Grace. Tetapi sangat disayangkan, rencana mereka gagal. Menurut Mohat, hal itu disebabkan karena Grace tidak mampu bertahan lagi, sehingga arwah Grace telah damai bersama Ewa. Akhirnya dengan bantuan Sute, Jack mendeklarasikan perang untuk memperjuangkan kaum Na'vi. Sebagai Toruk Makto, dia akan memanggil seluruh klan dari 4 penjuru mata angin. Di antaranya adalah klan Kuda, sebagai penguasa daratan, dan klan Ikran, sebagai penguasa langit. Apapun klan mereka, jika Toruk Makto memanggil, mereka pasti akan segera datang. Beberapa waktu kemudian, setelah semua klan berkumpul di pohon suci, Jack, Trudy dan Norem mendapat laporan dari Max, bahwa kolonel sudah melakukan persiapan untuk kembali menyerang kaum Na'vi. Bahkan kini mereka membawa bom berdaya ledak tinggi. Untuk memusnahkan seluruh kaum Na'vi dari Pandora, pohon jiwa merupakan salah satu sumber kehidupan kaum Na'vi. Trudy yakin bahwa pohon jiwa akan menjadi target utama Miles, tetapi untungnya pohon itu terletak di dalam Flat Spotex. Bagi pasukan Miles yang sebagian besar belum pernah ke pegunungan Haleluya, akan sangat sulit untuk mengarahkan tembakannya. Oleh karena itu, Jack akan memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang balik. Di samping itu, Jack juga berdoa kepada Ewa untuk meminta sedikit pertolongan, agar bisa menyelamatkan kaum Na'vi dan planet Pandora. Keesokan harinya, sesuai dengan informasi dari Max, pasukan Miles datang dengan membawa persenjataan lengkap. Jack dan pasukannya langsung memberikan serangan kejutan, hingga membuat beberapa pesawat mereka hancur. Sementara di darat juga terjadi pertempuran antara klan Kuda dan pasukan Angkatan Darat. Tetapi sayangnya, pasukan Na'vi kalah dalam persenjataan, sehingga kini kondisi mereka semakin terdesak. Hingga di saat-saat terakhir, sebuah keajaiban terjadi, seluruh hewan di Pandora ikut berperang bersama kaum Na'vi demi melindungi tempat tinggal mereka. Menurut Neytiri, Ewa telah mendengar doa Jack. Tidak hanya di darat, di udara Jack juga dibantu oleh para Ikran. Ratusan Ikran menyerang semua helikopter pasukan Miles, hingga memberikan Jack peluang untuk menghancurkan pesawat pengebom, serta pesawat yang ditumpangi oleh Kolonel Miles. Miles adalah orang yang tangguh, dia bisa tetap beraksi walaupun sambil menahan nafas beberapa menit. Bahkan dia berhasil menyelamatkan diri dari ledakan pesawatnya. Lalu Miles berencana untuk membunuh Jack yang sedang tertidur karena mengendalikan avatar. Beruntunglah Neytiri datang dan menahan Miles dengan menunggangi Thanator. Tak lama kemudian, Jack pun datang meminta Miles untuk menyerah. Karena semua pasukannya telah dikalahkan, pertarungan terakhir pun terjadi. Dikarenakan Miles lebih baik mati daripada menyerah,
Miles berhasil menghancurkan camp dan membuat tubuh manusia Jack terbangun karena kehabisan udara. Lalu ketika Miles hendak memenggal leher avatar Jack, tiba-tiba saja Neytiri bangkit dan langsung memanah Miles hingga tewas. Selain itu, Neytiri juga berhasil menyelamatkan Jack yang hampir saja kehabisan udara. Dan ini adalah momen pertama kalinya Neytiri melihat wujud manusia Jack. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum Na'vi. Di bawah pimpinan Jack, setiap ada peperangan pasti ada pahlawan-pahlawan yang gugur. Di antaranya adalah Trudy dan Sute. Untuk menggantikannya memimpin Omaticaya, Sute meminta Jack untuk membunuhnya dan mengambil posisi sebagai pimpinan klan. Ini adalah sebuah tradisi yang mulia, karena bagi Sute, suatu kehormatan bisa berperang bersama Toruk Makto. Para manusia atau kaum langit dipulangkan oleh Na'vi, dan hanya beberapa orang saja yang mendapatkan izin menetap di Pandora. Karena masa-masa damai telah datang, maka legenda Toruk Makto pun sudah tidak dibutuhkan lagi. Film pun ditutup dengan menampilkan Jack Sully yang mengirimkan laporan terakhirnya sebagai manusia, karena hari itu dia akan menjalani upacara pemindahan arwah ke tubuh avatarnya. Bagaimanakah nasib Jack Sully selanjutnya? Apakah Jack berhasil menjadi Na'vi? Dan film pun selesai.